Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasti Nur Saidah. Saya mahasiswa semester 2 dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas J. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran dosen pengampu Bapak Dedi Irawan. Baiklah, jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan idgham. Jika dilihat dari segi makhraj dan sifatnya, hukum bacaan idgham ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada idgham mutamathilain, yang kedua ada idgham mutajanisain, dan yang ketiga ada idgham mutaqaribain. Yang pertama, idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain adalah pertemuan dua huruf hijaiyah yang sama makhraj dan sifatnya. Kemudian cara membacanya yaitu huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Jadi huruf yang pertama ini tidak dibaca dan langsung membaca ke dalam huruf yang kedua. Jika di dalam Al-Qur'an biasanya huruf yang kedua langsung diberi tanda tasjid. Contohnya yaitu ada fama rabihat tijaratuhum. Di situ ada huruf ta mati bertemu dengan huruf ta yang berharokat, maka huruf ta yang pertama atau yang sukun ini tidak dibaca dan langsung membaca ke huruf ta yang kedua, fama rabihat tijaratuhum. Kemudian yang kedua ada idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ini adalah pertemuan dua huruf hijaiyah yang sama makhrajnya tetapi sifatnya berbeda. Kemudian cara membacanya sama, yaitu huruf yang pertama langsung dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Contohnya huruf-hurufnya ini ada za bertemu sa bertemu za, kemudian ta bertemu to bertemu da, dan da bertemu ta, kemudian ada mim bertemu ba. Contoh bacaannya yaitu asqalan da'awa. Di situ ada ta mati bertemu dengan huruf da yang berharokat, maka ta-nya tidak dibaca dan langsung membaca ke dalam huruf da. Asqalan da'awa. Kemudian yang ketiga ini ada hukum bacaan idgham mutaqaribain. Pengertiannya yaitu pertemuan antara dua huruf hijaiyah yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Cara membacanya sama, yaitu huruf yang pertama langsung dimasukkan ke dalam huruf yang kedua tanpa disertai gunah. Hurufnya yaitu ada qaf bertemu kaf dan lam bertemu dengan ro. Contoh bacaannya yaitu barrafa'ahullahu ilaih. Di situ ada lam bertemu dengan ro, maka lamnya tidak dibaca dan langsung di situ ada lam mati bertemu dengan ro yang berharokat, maka lamnya tidak dibaca dan langsung membaca huruf ro-nya. Barrafa'ahullahu ilaih. Kemudian hukum bacaan idgham jika dilihat dari segi nun mati dan tanwin, maka dibagi menjadi dua, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Yang pertama ada idgham bigunah. Idgham bigunah ini apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah. Maka cara membacanya yaitu dileburkan, diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf berikutnya disertai dengan tempo gunah yang dipanjangkan 2 harokat. Nah, huruf idgham bigunah ini ada 4, yaitu ya, mim, nun, waw, atau biasa disingkat yanmu. Contoh bacanya yaitu ada famay ya'mal. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf ya, maka nun mati tidak dibaca dan langsung membaca ke dalam huruf ya disertai dengan
gunah, faman ya'mal. Kemudian yang kedua ada idgham bila gunah. Idgham bila gunah ini apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunah, dan cara membacanya yaitu dimasukkan atau dileburkan ke dalam huruf berikutnya tanpa disertai gunah atau dengung. Hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Contohnya yaitu ada musaddiqal lima. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf lam, maka tanwin ini langsung dimasukkan ke dalam huruf lamnya, musaddiqal lima, tanpa disertai dengan dengung atau gunah. Kemudian di dalam idgham bigunah ini ada pengecualian, yaitu apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah, kemudian terdapat di dalam satu kata, maka di sini nun mati atau tanwin ini dibaca jelas dan tidak dengung. Contohnya yaitu sin wa nun. Di situ terdapat nun mati bertemu dengan huruf wawu dalam satu kata, jadi nun matinya dibaca jelas. Kemudian hukum bacaan ini disebut juga dengan izhar mutlak, dan izhar mutlak ini hanya ada 4 di dalam Al-Quran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.